Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Baru Jak TV, yakni Suara Jakarta. Baik, Pak Rahmat, tadi kan Kang Yayat sempat menyatakan bahwa struktur yang membangun kultur. Nah ini, kalau Bang Rahmat sendiri melihat masyarakat sendiri sudah siap belum sih dengan cara ini? Harus siap. Karena terus terang aja Jakarta sebagai kota modern, kota terbuka, kota pendidikan, kota jasa, kota ekonomi. Jadi masyarakat harus siap dengan hal-hal yang melekat pada kota Jakarta. Lebih khusus lagi masyarakat Betawi. Ya, khususnya itu ya. Iya, nah perubahan mindset ini sangat diperlukan. Kalau zaman dulu kan zaman Jokowi yang namanya revolusi mental ini maksudnya begini, bagaimana merubah mindset seseorang yang tadi budayanya males rajin, yang tadi budayanya aut-autan bisa jadi rapi. Maksudnya seperti itu bahasa sederhananya. Perubahan mindset tadi. Oleh karena itu Jakarta yang luar biasa ini, kalau tadi sekali lagi saya katakan, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, Jakarta ini akan jadi aut-autan lagi. Tapi saya yakin seiring dengan pembangunan infrastruktur modern, dengan perilaku dari pemerintah, dengan bagaimana pemerintah memaksimalkan aturan-aturan, sehingga masyarakatnya juga mau tidak mau harus mentaati aturan itu, dan ini harus dilaksanakan benar-benar maksimal. Pemerintah harus tegas melaksanakan aturan-aturan, lalu masyarakatnya juga mau tidak mau harus mengikuti aturan ini. Kalau enggak, Jakarta hanya Jakartanya yang modern, tapi masyarakatnya aut-autan. Ini tidak boleh terjadi. Betul. Jadi memang antara peraturan dan juga masyarakat harus seiring berjalan. Tapi buat saya, Kang Yayat ya, buat saya ya. Kalau saya kan kebetulan lahirnya di situ tuh, nggak jauh dari Jalan Tamrin. Saya hari ini saya ngelihat Jalan Tamrin, hari ini saya ngelihat MRT, hari ini saya ngelihat LRT, hari ini saya ngelihat busway. Ada kemajuan yang cukup lah mengenai bagaimana mengatasi kemacetan dengan transportasi massal. Tapi yang saya masih bertanya-tanya nih, saya berharap mudah-mudahan gubernur kita nonton, kearifan lokalnya belum nonjol. Saya ingin tuh kalau perlu setiap 50 meter tuh ada simbol-simbol kearifan lokal. Ondel-ondel mungkin. Bukan hanya ondel-ondel. Kita nih ada perdanya, Kang Yayat. Ada Perda 4 2015 yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat Jakarta. Kita pengen pintu yang masuk MRT itu harus ada ikon masyarakat Betawi. Ikon itu pergub, ada ikon Betawi, 8 ikon Betawi pergub, dan ini harus dilaksanakan. Jadi kalau seandainya ada Kang Yayat dari Bogor ke Jakarta, benar-benar menikmati Jakarta Betawi gitu loh. Oh ini Jakarta, jadi tahu gitu ya Bang Jakarta yang masyarakat aslinya masyarakat Betawi, pantas ada gigi balang di sini, pantas ada ondel-ondel di sini. Ini juga membangun kesadaran masyarakat dalam rangka berbudaya, karena budaya itu tidak jahat. Betul. Politik kadang-kadang jahat ya. Budaya itu ngajari kita benar, nggak ada budaya ngajarin kita nggak benar. Nah, Bang Wibi nih terkait dengan tadi pandangan dari Bang Rahmat mengenai kearifan lokal. Sebagai anggota dewan yang baru saja terpilih, kira-kira kontribusinya buat Jakarta akan seperti apa sih? Jadi tadi kalau saya dengar bahasa dari Bang Rahmat itu udah mirip-mirip tim suksesnya Jokowi. Gimana tentang revolusi mental segala macam. Saya juga agak bingung di situ. Kadang ke 02, kadang ke 01 Bang Rahmat ini. Jadi memang bagi Nasdem Jakarta, kita juga berpikir sederhana aja. Dalam kearifan lokal, Betawi itu punya bir peletok. Saya mau minta besok, kenapa bir peletok nggak jadi welcome drink di semua hotel? Itu dong. Gunakan itu semua. Menjadi kearifan lokal kita. Tapi perlu digarisbawahi, Pak Anies selalu mengatakan Jakarta ini milik semua, tidak hanya satu suku tertentu. Betul. Ketika sudah menjadi etalase Indonesia, ini sudah merepresentatifkan miniatur daripada Indonesia sendiri. Berarti harus ada dari seluruh suku yang ada di Indonesia hadir di seluruh pelosok kota Jakarta. Tapi kembali ke situ Mas Reva, saya ingin mengulas kembali. Kita harus kembali ke basic. Saya merhatikan tadi seakan-akan warga yang disalahkan. Ayo rubah mindset warganya. Kalian harus seperti ini, kalian seperti itu. Tapi ingat, semua itu ada contohnya. Contohnya siapa? Pemimpin. Leadership. Jadi seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana seorang gubernur hari ini? Jakarta memiliki beban yang lebih daripada kota-kota yang lain. Beban adalah kemampuan. Berarti Jakarta harus mampu mengelola setiap masalah-masalah yang ada. Harapan yang lama belum selesai, jangan mengulas hal yang baru.
selesaikan dulu satu persatu tentang ruang terbuka hijau yang hari ini belum selesai. 30% ruang terbuka itu sebagai janji dari pemerintahan itu harus hadir. Ya. Bagaimana tentang keamanan? Di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini, masih banyak terjadi masalah-masalah keamanan. Baik. Di ibu kota kita tercinta. Bila mana kita harus melihat suatu wajah baru, harus ada evaluasi yang mendalam bagaimana Jakarta pada proses hari ini. Jadi menurut Bang Bobi sendiri, kira-kira kontribusi yang akan diberikan kepada DKI Jakarta? Ya tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Ya. Terutama tentang kearifan lokal seperti bagaimana Bang Rahmat bilang, struktur juga membentuk welcome drink tadi juga bisa Bang ya, salah satu ide. Ondel-ondel di gedung-gedung pemerintahan, masuk ke hotel harus ada juga budaya-budaya seperti, tapi jangan segmented. Marilah, ini kan untuk semua. Betul. Kita ikuti apa kata pemimpin kita. Nah, Kang Yayat, ini terkait dengan hal ini, Jakarta untuk semua ataupun Jakarta milik semua. Berarti kan memang Jakarta bisa dikatakan melting pot gitu ya. Ini mix culture-nya bagaimana ini antara modern dan juga tradisional? Begini, sekarang kan Pak Gubernur mengatakan welcome to Jakarta, siapapun boleh datang. Tapi ketika orang masuk Jakarta harus dikasih rambu-rambu. Sekarang tidak ada operasi justisi. Namanya kalau saya mengatakan dari dulu bina kependudukan. Artinya apa? Setiap orang yang masuk Jakarta harus dikasih rambu, pedoman. Persis kalau kita pergi ke Singapura, kenapa pergi ke Singapura kita jadi orang baik semua? Pulang dari Singapura kemari bebas, I'm free, tidak ada nilai di sini. Di Singapura diatur, Anda harus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi ketika masuk ke Jakarta, seperti Jakarta nggak ada aturan. Berarti ada konsep bina kependudukan yang tidak berjalan. Pertanyaannya kan begini, ketika semua orang dipandu datang ke Jakarta, harusnya kan kasih tahu perda-perdanya mengatur. Contoh misalnya, apa yang boleh, perda ketertiban, sosialisasikan. Jadi kalau semua orang masuk dengan budayanya masing-masing, kemudian di Jakarta ini tidak ada budaya berkota, ya bagaimana kita membangun masyarakat yang berkota itu tadi? Karena ada namanya urban culture itu, budaya berkota. Peduli dengan kotanya, punya toleransi, menjaga kebersihan dan budaya. Nah, itulah nilai. Karena sekali lagi berbicara budaya kan ada yang tangible dan intangible. Ya. Yang intangible ini yang nilai-nilai itu mana? Coba sekarang merasakan. Ketika masuk Jakarta, nilai-nilai mana yang kita bawa? Harusnya Jakarta tuh menanamkan nilai kebersamaan, nilai panduan. Sekarang kan orang membawa nilainya sendiri. Tapi kalau Kang Yayat sendiri melihatnya kenapa kalau kita ke let's say tadi Singapura itu merasa jadi warga yang baik. Tapi kalau ke DKI Jakarta ini mau nggak mau kita harus bilang ini. Kenapa kita seperti bebas? Pertama begini, kita punya aturan, kurang tegas menjalankan aturan. Kedua, ada sanksi, tapi kita suka sanksi untuk memberikan aturan. Jadi justru disitulah sebetulnya kembali kekuatan struktur dan ada kekuatan aktornya. Gubernur Jakarta itu harus aktor besar karena dia juga bisa menanamkan nilai. Tadi benar. Aktor besar itu bukan hanya kuat di narasi, tapi kuat dalam kerjanya, prakteknya, memberikan contoh. Misalnya kan, yuk kita naik angkutan umum. Bisa nggak saya tiap hari mungkin naik angkutan umum? Misalnya ya, contoh ya kan. Karena begitu semua dibuat mengikuti apa yang dilakukan aktor, antara apa yang dikatakan itu bisa sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Baik. Itu kayaknya Bang Wibi udah nggak tahu mau komentar nih. Tapi tahan dulu Bang, karena pemirsa kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.